Fresh Body, Fresh Mind. Kembali lagi dengan saya Mutiara dan ditemani Dokter Ihsan. Tadi kita sempat masih membahas tentang silent killer, olahraga malam. Nah, tadi kita belum ngebahas nih penyebab serta pencegahan gimana caranya agar cardiac arrest itu tidak terjadi ya pada tubuh kita. Apalagi saya lihat sendiri nih kasus nyata kayak anak-anak muda nih malah paling sering ya terkena penyakit seperti itu. Akhir-akhir ini ya. Iya, akhir-akhir ini tercondong seperti itu. Benar. Jadi untuk penyebabnya sebenarnya tidak ada yang spesifik bisa kita pastikan sebabnya apa. Tapi dari pola makan itu sangat berpengaruh. Yang tinggi lemak, kemudian indeks glikemiknya tinggi seperti karbo. Nah ini memang harus dijaga dengan sedini mungkin dari masyarakat ya. Karena begini, itu jangka proses terjadinya penyakit ini bukan 1-2 tahun, tapi akan 5-10 tahun ke depan. Apabila pola makannya dari usia remaja sudah tidak baik. Seperti itu. Untuk pencegahannya tentu olahraga yang rutin, kemudian juga diet yang sehat, seperti yang saya bilang tadi. Nah itu yang paling penting. Kemudian memang ada pengaruh genetik di sini, keturunan. Tetapi tidak terlalu bisa diadaptasi dengan pola hidup dan pola makan kita yang sehat. Seperti itu, Mbak. Tadi saya sebenarnya masih mau ngebahas silent killer nih. Saya seru ya silent killer nih, seru banget. Saya pernah dengar namanya ada angin duduk. Itu tuh sebuah mitos kah atau fakta kah memang ada di dunia medis? Apakah kalaupun itu fakta, apakah itu termasuk ke penyakit silent killer? Angin duduk itu biasanya nyeri ulu hati, nyeri dada, seringnya seperti itu gejalanya. Nah masyarakat bilangnya angin duduk. Sebenarnya itu gejala-gejala bisa dari beberapa organ, bisa dari gejala lambung, kemudian juga kadang-kadang hampir mirip-mirip dengan gejala penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah penyumbatan pembuluh darah jantung ini nyerinya, intensitas nyerinya itu lebih tinggi. Nah di situ bedanya dengan angin duduk biasa pada umum masyarakat yang sering terjadi di lapangan. Nah seiringnya masyarakat mengatakan ini karena masuk angin. Sebenarnya nggak bisa kita salahkan sepenuhnya, tetapi itu biasanya karena gas dan asam lambungnya yang meningkat, sehingga gejalanya seperti angin duduk dan nyeri panas dan lain sebagainya yang sering kita alami. Jadi kalau misalnya angin duduk, ya mitos sebenarnya, bukan karena anginnya gitu. Tapi karena dari pola makan biasanya, jangan makan yang pedas, yang asam, berlebihan, minuman-minuman bersoda yang terlalu banyak, seperti itu alkohol. Nah itu sangat berpengaruh terhadap lambung. Mungkin ada pesan dok untuk anak-anak muda zaman sekarang nih yang biasanya kadang makannya belum teratur kan, kayak biasa susah apalagi banget. sudah ada dan sebagainya itu kan, jadinya instan, maunya kan anak-anak muda kan instan seperti itu. Instan. Apalagi yang sedang kos itu ya kayak. Iya, jadi tentu makanan-makanan untuk remaja-remaja ini kalau bisa yang seger, yang fresh ya, sayur-sayuran, buah-buahan, jus diperbanyak seperti itu. Tentu diimbangi dengan olahraga dan aktivitas yang membuat keringat keluar, kardio lah seperti itu. Treadmill, kalau misalnya nggak ada treadmill ya lari pagi, jogging seperti itu. Biasanya ada nggak sih dok kayak kita kan ada cara gitu ya, silent killer itu kayak penyakit yang menyeramkan gitu ya dok ya. Kadang tuh kita nggak bisa memprediksi juga seperti yang tadi dibilang kan. Dan ada juga berkat keturunan juga kan. Nah itu tuh dok kalau misalnya ada hal preventif gak sih dok, kayak misalnya kayak saya udah sering check up ternyata saya membutuhkan olahraga juga, tapi di satu sisi saya juga memiliki penyakit jantung. Kira-kira menyikapinya tuh seperti apa? Apakah ada olahraga yang memungkinkan? Nah yang pertama memang benar check up, jadi tahu dulu misalnya tensi darahnya berapa, normal apa enggak. Kalau terlalu tinggi berarti ini perlu di treatment. Nah masyarakat kadang-kadang tidak, karena gejalanya tidak ada, bisa kita cari tahu misalnya di masyarakat orang tua kita, misalnya coba tanya misalnya tensinya tinggi 150/90 misalnya, itu kan di atas batas normal, normalnya 120/80. Nah tapi nggak ada gejala, pusing enggak, sakit enggak, nyeri juga enggak. Nah akhirnya apa, orang tua kita tidak mau minum obat. Nah di dalam tubuh kita itu pembuluh darahnya sudah bergejolak, jadi aliran darahnya itu kenceng di dalam. Nah itu sangat beresiko ketika dia melewati pembuluh darah yang berbelok-belok di pembuluh darah otak misalnya, di ginjal. Nah ini bisa menembus sehingga pecah. Nah kalau misalnya di kepala bisa stroke hemorragik. Nah ini bisa terjadi pada orang-orang dengan hipertensi secara tiba-tiba. Nah di usia
misalnya usia 60, tensinya 180, tapi tidak mau minum obat. Nah, ternyata obat-obatan terhadap penyakit-penyakit silent killer yang tadi saya sebutkan, walaupun gejalanya tidak ada, tetapi kadang-kadang memang harus diminum sedini mungkin dan harus teratur. Jadi jangan takut untuk minum obat. Jadi jangan khawatir karena dianggap ada efek samping. Nah, efek samping ini sebenarnya 0,0 sekian dari obat tersebut, tetapi manfaatnya hampir 100%. Nah, jadi kalau minum obat darah tinggi, itu tensinya jadi menurun, akhirnya apa? Seluruh organ stabil, tidak terjadi permasalahan seperti itu. Gitu. Jadi kalau untuk dari pola makan mulai dijaga ya sampai Pola dari makan, sekarang biar tidak olahraga pas tuanya, rutin, olahraga rutin. ya, Kalau bisa di pagi hari ya dok ya, pagi atau sore. pagi atau sore. Dan kalaupun olahraga malam bisa diforsir dengan sesuai ya dok ya, Ya, sesuai durasinya, kemampuan tubuh. ya kemampuan tubuh, jumlah-jumlahnya. Ya. Terima kasih dokter Ihsan atas Siap, waktunya Mbak sharing-sharing Mutia. kita tentang silent killer, lalu olahraga malam gitu ya. Ini menarik sih sebenarnya, topik menarik, tapi kita harus terpaksa ya harus sampai di sini dulu karena waktu ya dokter. Terima kasih sekali lagi atas wawasannya yang telah diberikan. Demikian pemirsa Healthy dan Lifestyle kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan saya Mutiara Putri. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.